Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lili Sofiatun Najah dengan NIM 24210100467. Di sini saya akan mempresentasikan tentang materi Akidah Akhlak kelas 5 sekolah dasar bab 1, yakni tentang kalimat thayyibah hauqalah. A. Mengenal kalimat thayyibah hauqalah. Kalimat thayyibah artinya kalimat atau ucapan yang baik. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sebagai orang Islam harus membiasakan mengucapkan perkataan yang baik dan yang bermanfaat. Apabila kita tidak bisa berkata dengan perkataan yang baik, maka hendaklah untuk diam. Kalimat thayyibah bermakna sebagai kalimat yang berisi sanjungan dan pujian kepada keagungan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu kalimat thayyibah hauqalah yakni la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, yang artinya tidak ada daya dan upaya kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi dan yang maha agung. Kalimat tersebut mengajarkan kepada kita bahwa menjalani kehidupan ini kita hendaknya selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk selalu diberikan kemampuan dan kekuatan untuk melakukan segala aktivitas yang tentunya harus bernilai ibadah. Seberat apapun yang kita jalani, hendaknya selalu bersikap optimis dan tidak putus asa, karena kita harus yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menolong kita dalam segala hal apapun. B. Mengucapkan kalimat hauqalah. Jika kita menghadapi kesulitan, ucapkanlah kalimat hauqalah dengan penuh harapan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita yakin suatu saat akan datangnya pertolongan dari Allah dengan munculnya kekuatan dalam diri kita setelah membaca hauqalah, sehingga setiap masalah yang kita hadapi dapat terselesaikan dengan baik. Dalam sebuah kisah telah diriwayatkan bahwa Hubaib bin Salamah sangat senang berperang sambil mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Pada suatu peristiwa, ia mengepung sebuah benteng Romawi dalam waktu yang cukup lama, sehingga ia sudah berputus asa. Kemudian tentara muslimin membaca kalimat hauqalah tersebut, kemudian diakhiri dengan bertakbir. Akhirnya dengan pertolongan Allah dan kuasanya, benteng tersebut menjadi hancur. Doa merupakan senjata bagi seorang mukmin dan juga inti dari ibadah. Maka dari itu kita senantiasa untuk memanjatkan doa kepada Allah atas segala urusan kehidupan kita. Semakin banyak kita meminta kepada Allah, maka Allah akan semakin senang dengan kita. Setiap doa insya Allah pasti terkabulkan, namun tidak semua dikabulkan secara langsung. Ada yang sifatnya tertunda di lain waktu, bahkan ada yang diterimanya di surga. Allah juga akan menguji tingkat kesabaran dan keyakinan seorang hamba. Oleh karena itu, jika kita menghadapi kesulitan, ucapkanlah kalimat hauqalah dengan penuh harapan kepada Allah, dan yakin suatu harapan kita akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin yang C, yakni waktu mengucapkan kalimat thayyibah hauqalah. Waktu pengucapan kalimat thayyibah hauqalah yakni sesuai dengan situasi dan kondisi suatu peristiwa yang dialami oleh seseorang. Nah, berikut ini adalah waktu yang tepat untuk mengucapkan kalimat thayyibah hauqalah. Di antaranya adalah poin yang pertama, yakni apabila seseorang sedang mendapatkan beban berat ataupun sedang mengalami berbagai kesulitan dalam hidup. Contohnya seperti ditimpa penyakit ataupun terkena musibah banjir.
Apapun cobaan dan ujian yang diberikan kepada kita, hendaklah kita selalu bersabar atas semua ujian dan cobaan tersebut, karena sesungguhnya Allah itu adalah maha mengetahui terhadap hamba-hambanya. Allah tidak akan memberikan cobaan dan ujian yang melebihi dari kemampuan hamba itu sendiri. Dengan mengucapkan kalimat thayyibah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, maka beban yang berat insyaallah akan terasa ringan, karena semuanya itu datangnya dari Allah dan dengan kuasanya menjadi ringan. Kita harusnya membiasakan untuk mengucapkan kalimat thayyibah hauqalah bila kita mendapatkan musibah ataupun mendapatkan beban yang berat. Kemudian poin yang kedua, yakni ketika kita mendengar seruan azan. Orang yang mendengar seruan azan disunahkan untuk menjawabnya dengan cara menirukan kalimat muadzin, kecuali ketika azan tersebut sampai pada lafal hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Nah, bila muadzin mengumandangkan dua kalimat tersebut, maka kita harus menjawabnya dengan kalimat thayyibah hauqalah, yakni la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kemudian poin yang terakhir, yakni ketika kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, zikir yang agung tersebut merupakan kalimat isti'anah atau memohon pertolongan, sehingga sangat dianjurkan membaca kalimat thayyibah hauqalah ketika ingin meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang D, yakni hikmah mengucapkan kalimat thayyibah hauqalah. Banyak keistimewaan atau hikmah dengan membiasakan mengucapkan kalimat thayyibah hauqalah. Berikut ada beberapa hikmah apabila kita mengucapkan kalimat thayyibah hauqalah. Poin yang pertama, yakni menghapus dosa-dosa. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang di atas muka bumi ini yang berucap la ilaha illallah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah dan la haula wala quwata illa billah, melainkan dosanya akan diampuni meskipun melebihi banyak buih di lautan. Hadis ini Sahih Al-Jami'. Jadi sebesar apapun dosa seseorang akan mendapat ampunan dari Allah dengan mengucapkan kalimat thayyibah. Hikmah yang kedua, yakni merupakan salah satu amal soleh yang berpahala abadi. Harta dan anak tidaklah kekal. Yang kekal dan bermanfaat untuk manusia adalah seluruh amal dan ketaatan, baik yang wajib maupun yang sunnah. Salah satu amal ketaatan tersebut yakni mengucapkan kalimat tasbih, tahmid, tahlil, dan hauqalah. Kemudian poin yang ketiga, yakni sebagai harta simpanan di surga. Rasulullah SAW bersabda, ucapkanlah la haula wala quwata illa billah. Sesungguhnya ia adalah salah satu harta simpanan di surga. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Artinya ketika kita mengucapkan kalimat thayyibah hauqalah, manfaatnya kita akan merasakan kelak di akhirat, yakni di surga. Kemudian poin hikmah yang keempat, yakni menghilangkan kesusahan. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, perbanyaklah kalian mengucapkan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, karena sesungguhnya itu merupakan simpanan dari berbagai simpanan di surga, juga merupakan obat dari 99 penyakit yang paling ringannya yakni kesusahan. Hadis riwayat Tabrani dan Ibnu Asakir. Poin yang kelima, yakni mempercepat datangnya rezeki. Abu Hurairah radhiyallahu an berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, barang siapa yang lambat atas rezekinya, maka hendaklah ia memperbanyak mengucapkan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Hadis riwayat Tabrani dan Ibnu Asakir.
Kemudian poin yang keenam yakni merupakan tanaman di surga. Nah, pada malam Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW waktu itu melewati Nabi Ibrahim, dan beliau berkata, "Wahai Muhammad, perintahkanlah umatmu untuk memperbanyak tanaman di surga. Sesungguhnya tanahnya itu sangat baik dan luas." Kemudian Nabi Muhammad bertanya kembali kepada Nabi Ibrahim, "Apa tanaman di surga itu?" Kemudian Nabi Ibrahim menjawab, "La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim." Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Kemudian poin hikmah yang terakhir yakni termasuk salah satu pintu dari beberapa pintu surga. Rasulullah SAW pernah bersabda kepada sahabat, "Maukah aku tunjukkan kepadamu suatu pintu dari beberapa pintu surga?" Kemudian sahabat itu menjawab, "Ya, tentu saja." Kemudian Nabi bersabda kembali, yakni ucapan la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih sudah menonton. Bye bye.